Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi ya sama Budian. Kali ini di hari Jumat teman-teman akan belajar IPS mengenai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, apa saja ya yang harus kita jaga agar sumber daya alam tetap lestari? Kita simak penjelasannya ya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, segala yang kita butuhkan di dunia ini itu merupakan sumber daya alam yang sudah Allah berikan kepada kita. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua sumber daya alam non-hayati. Apa ya perbedaan dari kedua jenis sumber daya alam ini? Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan. Bisa dilihat contohnya teman-teman, hewan yaitu sapi, kemudian di tumbuhan ada padi, jagung. Nah, coba sebutkan, apalagi teman-teman? Ya, betul. Selain itu, apa tumbuhannya? Betul teman-teman, keren. Sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau komponen hidup. Contohnya bisa dilihat sinar matahari, air, hasil tambang, udara, dan minyak bumi. Setelah kita tahu jenis-jenis dari sumber daya alam, ternyata banyak sekali ya jenisnya dan juga contohnya. Nah, sebaiknya dengan sumber daya alam yang sudah Allah berikan ini, kita jaga dan lestarikan. Bagaimana ya salah satu upaya untuk melestarikan sumber daya alam yang sudah Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Karena dengan kita menjaganya, termasuk bentuk syukur kita terhadap Allah, teman-teman. Sudah sebaiknya kita menjaganya. Apa ya upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Nah, kita lihat contohnya bersama-sama ya. Ada di lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah, yang pertama, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Yang kedua, menghemat listrik. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, menghindari pemborosan bahan bakar. Dan yang kelima, menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya, apa ya upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan masyarakat? Baik, kita lihat sama-sama. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Ketiga, melindungi satwa langka. Dan yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Nah, itu dia ternyata teman-teman upaya yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi ya jika keseimbangan alam tidak dijaga? Alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya alam yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar, teman-teman. Bukan hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tidak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang. Karena itu, kita harus terus menjaga keseimbangan alam dan sumber daya di dalamnya. Dengan begitu, kelangsungan bumi beserta makhluk hidup akan terus terjaga. Sumber daya alam yang dapat tersedia untuk generasi yang mendatang. Nah, karena kita turut menjaga keseimbangan, insya Allah sumber daya alam pun akan tetap terjaga, teman-teman. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga alam. Beberapa diantaranya sudah tadi dijelaskan ya, terkait di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, apa nih menurut teman-teman upaya lain yang belum Budian jelaskan? Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal kedua jenis sumber daya alam dan juga mengetahui upaya apa saja yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam tersebut. Tetap semangat untuk menjaga lingkungan kita agar sumber daya alam yang tersedia dapat terjaga dan dapat kita gunakan dalam waktu yang lama, bahkan bisa kita
turunkan pada generasi-generasi selanjutnya.